to? Sampean duwe nomor HP? Orang Orang di nomor HP? dua tapi orang dari kau. Apa HP ini sampean? Rusak lo rumah. Rusak. Oh, terus keluarga sampean wis seru lek sampean ndek kene. Seru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dijauhkan dari segala bentuk kejahatan di sekitar sampean, dan moga-moga sampai sukses selalu. Moga-moga berhasil membawa uang sing banyak, sing barokah. Amin ya robbal alamin. Nah, mbak semuanya, hari ini kita bakalan membahas sebuah video yang beredar neng gini grup. Video ini mengenai kasus teman kita yang sakit mbak kemarin. Nah, sebelum kita membahas kasus itu, sekali lagi ini aku perkenalkan produk baru keluaran aku sendiri, yaitu bawang goreng. Nah, bawang goreng tempat aku ini ada 3 rasa. Pertama adalah bawang goreng ori, kemudian yang kedua adalah bawang goreng dengan rasa cheese, kemudian bawang goreng dengan rasa udang pedas banget level 3. Jadi kalau mbak-mbak di Hongkong yang sukanya makan pakcok, silahkan beli bawang goreng sing pedes atau rasa cheese ini kan kawan, dan dijamin iki sampean ketagihan. Dan iki ukuran botolnya 80 ml dengan harga 60.000 rupiah saja. Bisa dikirim ke Hongkong, juga bisa dikirim ke Taiwan, ke Jepang, ataupun ke Indo, ke ortu sampean. Jadi silakan ditunggu orderannya di nomor ini. Oke, kita langsung aja ke kasusnya. Nah, mbak-mbak udah nonton video ini. Nah, iki namanya Mbak Mega Lestari, asal Blitar Wingi. Beliau ini konon sakit ya, berita yang beredar di sosmed. Beliau sakit tapi tidak diketahui penyakitnya apa. Intinya adalah beliau sakit. Nah, yang menjadi perdebatan di sosmed, beliau iki statusnya mbak enggak memiliki majikan atau bahkan agensi, tidak ada yang bertanggung jawab karena posisinya mbak iki ada 2. Kalau enggak dia overstay atau dia iki peperan, statusnya dia ya, intinya 2. Tapi mbak, tidak hanya statusnya itu aja yang menjadi masalah, tapi ada kasus besar di dalamnya mbak. Apa sih? Silakan nanti disimak sampai habis sekaligus. Yang paling terakhir itu adalah kritik, saran buat mbak-mbak lainnya yang posisinya saat ini masih bekerja secara legal atau ada majikan. Jadi iki videonya beredarnya gini sosmed. Ada yang bilang kalau mbak iki ada majikan ya, tapi ada komentar bilang kalau mbak iki statusnya paper kalau enggak OS. Mbak iki sakit di Queen Elizabeth, di rumah sakit Queen Elizabeth, dan di sini ada keterangan lantai A8 jika Anda mau menjenguk. Buat mbak-mbak yang apabila menjenguk Mbak Mega ini, tolong sekali lagi untuk tidak memvideo atau tidak memviralkan, cukup kasus yang depan tadi saja, karena takutnya mbak iki kondisinya sakit dan dia iki di Hongkong iki ada kasus besar, takutnya nanti mempengaruhi psikologis dia, walaupun saat ini dia lagi tangani di sebuah shelter atau organisasi di Hongkong. Tapi tolong mbak-mbak semuanya untuk tidak menambahin masalah. Kalaupun Anda nge-share, tolong ditutup bagian mata atau bagian muka nih mbak. Itu saran saja. Oke, nah di dalam kasus ini apa yang bakal kita bahas? Jadi ada nih sebuah komen yang aku baca ya. Mohon maaf kalau kasus mbak iki selain dia OS atau paper,
kemudian sakit di Hong Kong, Mbak Eki juga terlibat kasus pencucian ini Mbak, atau money ini. Mbak Eki terlibat, dan selain dia menerima uang transferan, kemudian dia juga jual beli ATM. Jadi menerima ATM ataupun menjual. Jadi seperti itu yang aku baca. Tapi kalau mbak-mbak memiliki informasi yang lebih detail lagi, silakan komen. Tapi kalau mbak-mbak apabila nanti perkataan aku ini salah, silakan dibetulkan. Oke? Nah, bagaimana sih undang-undangnya ketika ada PRT asing yang kerja di Hong Kong tapi status dia kui OS. Jadi di Hong Kong kui OS tidak diperbolehkan untuk kerja karena OS itu tidak memiliki visa kerja, juga tidak memiliki visa tinggal. Nah, ketika sudah tidak ada dua-duanya, maka ketika kamu bekerja berarti kamu kerja secara ilegal. Nah, ketika kamu ketangkep, pertama kamu bisa dituntut penjara denda. Penjaranya iki maksimalnya 2 tahun, penjaranya maksimalnya 2 tahun, dendanya iki maksimalnya 50.000 dolar Hongkong atau sekitaran 100 juta lebih rupiah ya ini ya. Iki kalau statusnya Mbak E OS. Tapi kalau dia statusnya sebagai peperan atau pencari suaka di Hong Kong, iki juga tidak diperbolehkan bekerja Mbak. Karena banyak juga nih ya mbak-mbak Indo yang di Hong Kong iki mengajukan suaka di pemerintahan Hong Kong. Tujuannya apa? Agar mereka kok tidak pulang ke Indo. Banyak macam alasannya. Contoh, dia di Indo iki nggak memiliki sanak saudara. Kemudian yang kedua, di Indo teman kita iki sudah tidak punya suami lagi, ortunya dia meninggal, atau bahkan ancaman lainnya lagi, tidak memiliki rumah, atau bahkan terlibat suatu pertengkaran yang dimana ini membahayakan nyawa dia. Nah, itu bisa Anda ajukan nantinya untuk status pencari suaka atau paper di Hong Kong, Mbak. Tapi sidangnya ini bulan-bulanan, Mbak. Anda kadangkala kalau sudah terlalu lama sidang Anda sampai mangkrak di pengadilan, mungkin melalui pertimbangan dari pengadilan Anda diperbolehkan bekerja. Tapi ketika Anda sudah status paperan, nggak boleh bekerja, Mbak. Sama seperti Mbak Mega tadi, tidak diperbolehkan bekerja. Nah, ketika Anda ketahuan bekerja, maka Anda bisa dipenjara maksimalnya 2 tahun. Kemudian Anda bisa denda sebesar 50.000 dolar Hongkong. 100 jutaan lah rupiah. Ini kalau statusnya paper bekerja, kemudian overstay bekerja. Nah, sedangkan kasusnya Mbak Mega yang apabila nih ya benar ya, kalau dia iki sebagai penadah money laundry-nya tadi, uang, atau sebagai penjual ATM, iki berat lagi Mbak, karena dendanya iki maksimalnya 5 juta dolar Hongkong, penjaranya maksimal 14 penjaranya iki selama 14 tahun. Ini kalau Anda iki sebagai otaknya. Tapi kalau mbak-mbak Indo seperti ini kan, ini kan kroco-krocone ya. Iku lebih ringan lagi nanti tuntutannya, lebih ringan lagi dendanya. Bisa saja 2 tahun, 3 tahun. Tapi masalahnya Mbak Iki kondisinya sakit. Tapi masalahnya Mbak Iki kondisinya sakit, dia menghadapi 2 tuntutan tadi. Kerja ilegal, entah itu OS atau posisinya sebagai status paper. Kemudian yang kedua, terlibat kasus kejahatan di Hong Kong, yaitu yang konon nih sebagai penadah jual beli ATM atau money laundry. Jadi ada 2 kasus yang sedang dihadapi Mbak Mega ini.
padahal kondisinya sakit. Jadi gimana dia mau dipulangkan kalau dia masih menghadapi kasus seperti ini? Jadi dia masih ditahan di sini, Mbak. Apakah nanti pihak shelter yang menangani kasus mbaknya iki bisa memenangkan kasus ia, sehingga mbaknya iki nggak perlu menunggu di rumah sakit, nggak perlu menunggu lama di Hongkong, langsung dipulangkan karena satu kondisinya sakit. Kuwi lho Mbak, ketika sampean kuwi di Hongkong kasusnya iki kayak gini. Jadi sejak awal channel iki selalu mewanti-wanti buat mbak-mbak semuanya, sing apabila sampean menemu jalan buntu, diputus kontrak oleh majikan, padahal sampean tuh pengen banget masih kerja di Hongkong, tapi sampean dikeluarkan oleh majikan secara paksa, kemudian sampean disuruh cap ye, tapi sampean pengen nih nyarutang ortu sampean yang banyak banget, kemudian sampean pun duwe cita-cita pengen buka usaha, kemudian anak sampean saya sekolah, sampean nih pengen nih dapat duit, tapi ternyata sampean tuh terputus kontraknya, maka sampean kuwi melakukan overstay. Itu kan overstay yang secara terpaksa. Tapi ketika terjadi apa-apa sama sampean di perantauan di Hongkong, kemudian contoh seperti Mbak Mega sakit kayak gini, itu sulit Mbak memulangkan. Sulit nanti memulangkan negonya gitu, karena nanti belum kasus tuntutan, belum nanti biayanya. Jadi itu kenapa hati-hati ketika kawan-kawan kui memilih overstay. Ya lah, overstay sehat selalu, bugar, alhamdulillah disyukuri. Tapi bagaimana di tengah-tengah sampean overstay, sampean kondisinya sakit, belum sampean menghadapi tuntutan kasus kejahatan yang sampean lakukan di Hongkong. Jadi sampean ku tuntutannya double, Mbak. Jadi usahakan mbak-mbak semuanya, yang apabila kasus seperti ini mungkin rezekinya sampean duduk di Hongkong. Contoh, ada modal berapa sih Mbak? Ada modal 200.000. Si anak makku sing tekan toilet. Ngantuk mak. Nah, contoh sampean memiliki modal berapa Mbak? Pulang dari Hongkong 500.000, 1 juta, bikinnya seperti ini. Atau mungkin mbak-mbak semuanya sing apabila nih pengen menjadi partner aku, monggo. Tapi dengan satu syarat bahwa sampean tuh bener-bener butuh. Tapi kalau sampean udah gajian udah lancar, gak usah Mbak. Karena sekali lagi, ini yang bener-bener butuh nih buat bantuan, yo oke, ayo, no. Tapi sekali lagi yang jujur, karena kalau nggak jujur, aku nggak mau Mbak. Jadi sekali lagi, bagi mbak-mbak semuanya, tolong dukung dengan cara membeli. Ini murah, dijamin, enak, terus garing. Coba. Nah, sekali lagi, ini rasanya ada cheese. Kemudian yang paling enak, kui ada udang rasa pedas bawang. Nah, iki bisa bertahan lama Mbak. Kalau sampean taruh di kulkas, iki tahu iso bertahan sampai setahun lebih. Jadi iki pembahasannya, semoga dengan adanya kasus-kasus seperti ini menjadi perhatian kita semuanya. Untuk kawan lebih berhati-hati ketika memilih overstay atau paperan di negara orang. Karena apa Mbak? Nggak selamanya badan sampean itu kuat, nggak selamanya sampean itu sehat. Siapa tahu Gusti Allah itu menegur kita dengan cara apa? Diberi sakit agar sampean pulang. Seperti itu nggih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.